Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita belajar bekerja dan beraktif bersama, kita bersama-sama memohon kepada Allah SWT agar kita semuanya senantiasa diberi keselamatan, kesehatan, kelancaran, keberkahan, perlindungan serta dari Allah SWT dengan kasih sayangnya untuk diri kita, anggota kita, keluarga, serta semua bangsa Indonesia. Biwasilah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittatin ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yughsil laila an-nahara yatlubuhu hasisan wa asy-syamsa wal qamara wan nujuma musakkharatin bi amrihi ala lahu al-khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ud'u rabbakum tadarruan innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Was-saffati saffan faz-zajirati zajra fat-taliyati dhikra. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. La yasma'una ila al-mala'il a'la wa yakhafuna min kulli janib duhura wa lahum adabun wasi' illa man haqiqa al-hadfata fa'atahu syihadun sakit. Ya ma'asara jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yursalu 'alaykuma su'alun min nar wa nuhasun fala tantasiran. Wallahu alladzi la ilaha illa hu 'alimul ghaibi wasyhadah war rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul halikul karimul musawwirul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hasbiyallahu wallahu akbar. Allahumma shalli wa sallim ala rahmah wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man barik wa ummatihi ajmain. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa lil jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nazim ahwalana wa hasin af'alana wa khallisna min alamin faqri wa dhulli wa asinna min al-bala'i wal waba'i
والطاعون ومن شر الأدعي والشياطين والناس الأمارات بالسوء اللهم يسر لنا النظام في جميع الأمور الدينية والدنيوية وحسن مرادنا بالخير رب اغفر لنا وارحمنا واجبرنا وارفعنا وارزقنا واهدنا وعافنا واعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي
faj'alahu sa'an ahwa sanuri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sadaqallahul azim. A'udhu, aku berlindung billahi kepada Allah mina dari asyaitan, setan ar-rajim yang dirajam. Dengan ismi asma Allah ar-Rahmani yang maha pengasih, ar-Rahimi yang maha penyayang. Sabih, sucikalah isma, nama asma Rabbika al-A'la yang maha tinggi. Sucikalah nama Tuhanmu Allah yang maha tinggi. Alladzi yang khalaqa menciptakan, fasawwa lalu menyempurnakan. Yang menciptakan kemudian menyempurnakan. Jadi Allah itu yang menciptakan kemudian menyempurnakan penciptaannya. Walladzi, dan yang qaddara menetapkan, wahada dan memberi petunjuk. Dan Allah yang maha menentukan dan memberi petunjuk. Walladzi, dan yang akhraja mengeluarkan, al-mar'a rumput-rumputan. Faja'alahu, maka ja'alahu menjadikannya musa'an, kering itu menjadi rumput itu menjadi kering. Ahwa, kehitam-hitaman. Kemudian Allah menjadikan rumput itu kering, kehitam-hitaman, seperti yang kita lihat di musim Kamawa ini. Sanuqri'uka, kami membacakan kepadamu, fala maka tidak tansa kamu lupa. Jadi Allah membacakan kepada kita, kemudian kita tidak akan lupa. Illa, kecuali ma apa yang syaa dikehendaki Allah. Innahu, sesungguhnya Allah ya'lamu ma mengetahui al-jahra yang terang. Allah maha mengetahui yang terang. Wa ma, dan apa yang yahsha, dan yang tersembunyi. Wa nuyassiruka, dan kami akan memudahkan kepada kamu. Jadi Allah akan beri kemudahan. Lil yusra, untuk kemudahan. Fadzakir, maka bilah peringatan. Inna fa'ati, semuanya bermanfaat. Adzikra, peringatan itu. Maka bilah peringatan. Jadi memberi peringatan itu kalau seorang memang wajib, karena akan
sangat bermanfaat, maka berilah peringatan karena akan bermanfaat, akan tersebut. Jadi kalau nggak diperingatkan ya orang salah nggak diperingatkan rusak. Jadi memperingatkan itu bukan berarti memicu, kadang-kadang tegas. Kenapa? Macam-macam orang berbeda-beda. Jadi yang saya kasih tahu, yang cerdas dengan bahasa isyarat disenyumin paham, disedikit lirik paham. Kalau yang betul buntu tanya itu ada sampai dibentak juga tidak paham. Ya, makanya kadang-kadang kan macam-macam dalam berita itu. Makanya kalau saya kan 100 kali ngasih tahu. Ya, kalau udah 101 nggak mau dibenturkan. Karena orang itu tidak eling. Jadi artinya sering saya sampaikan imam filosofi saya sendiri. Jadi orang tidak eling itu kan amnesia, hilang ingatan. Hilang ingatan ini hubungannya luas. Jadi kita tidak eling itu kan namanya kita hilang ingatan. Jadi memang kalau ya diingatkan dengan pelan-pelan. Kalau nggak paham dibenturkan. Kedua resikonya dibenturkan. Kalau yang tempurung otaknya itu keras, jadi sadar tidak gagal otak. Tapi kalau yang istilahnya memang bandel tapi lemah tempurung otaknya, gagal otak, tambah amnesia lagi. Itu kan pilihan. Jadi makanya kenapa terus kita belajar dan saya sebagai pemimpin terus memperingatkan. Ada yang tidak benar saya luruskan. Ya dengan tergantung objeknya. Yang penting roh dasar daripada saya mengingatkan itu hanya karena kasih saya. Dia tidak terjerumus. Istilahnya begitu. Bukan berarti saya sempurna, tidak. Saya juga salah. Punya kekurangan, manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi yang penting satu. Contoh kalau saya misalnya saya punya salah ya, saya telan sendiri aja. Saya telan artinya yang penting sebenarnya berarti siap dengan segala konsekuensi yang saya lakukan. Jadi macam-macam. Itu banyak yang tidak hanya anak buah saya, saudara saya semuanya pun. Mana ada juga ada. Tulang panggil ayah. Lagi sekarang naik motor celup. Jadi ya adik saya sendiri lah 100 kali nggak paham. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus belajar. Itu kenapa? Itu tergantung kelembutan hati. Kelembutan hati itu apa? Objektif mudah menerima kebenaran. Tapi kerasnya hati itu dibuat dari apa? Diakibatkan dari kita susah untuk menerima sesuatu kebenaran. Itu kita akhirnya keras hati. Jadi apa? Muncul dari keakuan kita. Jadi jangan sampai. Maka daripada itu sesungguhnya apapun yang terjadi pada diri kita bukan salahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti ini kan takdir hidup saya tidak bisa. Gusti Allah akan menjawab. Kamu dikasih akal pikiran untuk bisa berpikir. Saya pikir bodoh. Dari mana kamu tahu bodoh? Tidak ada yang tahu. Tahunya orang bodoh sama benar ketika dia mau belajar atau tidak. Saya ditakdirkan miskin, susah hidup saya. Susah miskin juga dibikin sendiri. Bukan masalah besar nilainya kekayaan. Tapi amatin orang susah, orang kaya juga banyak susah. Contoh kata orang kaya punya bunga 1 miliar. Tapi karena dia katakanlah istilahnya hidupnya royal, akhirnya habisnya 2 miliar, dia jadi susah, jadilah miskin. Nah, ada orang katakanlah pakai pabrik, gajinya cuma 1 juta. Tetapi karena dia katakanlah sadar menggunakan pikiran hatinya untuk hati dengan baik, ya dia berkah kecukupan. Kenapa? Jadi tidak ada alibi, tidak ada alasan dia depan Allah SWT untuk ini takdir kita tidak ada. Amatin kalau bikin apa? Jadi orang mohon maaf sebenarnya. Makanya sebenarnya kan tidak ada orang itu boleh malas, tidak ada yang boleh malas. Kenapa? Karena semua orang itu diturunkan ke bumi ini untuk berusaha. Jadi memang tidak boleh malas. Kalau malas akhirnya apa? Kita yang menjadi susah. Makanya orang kaya juga tidak boleh malas, apalagi orang miskin. Orang pintar juga tidak boleh malas belajar, apalagi orang bodoh harus belajar, harus bekerja. Nah, kemudian itu, jadi artinya Allah SWT namanya peringatan itu sangat bermanfaat. Jadi jangan sampai kita istilahnya di dalam keterlenaan. Makanya kadang-kadang ada yang penghasilannya 500 ribu cukup, penghasilan 5 juta banyak hutang, 1 miliar banyak hutang banyak. Jadi artinya itu istilahnya kita dikasih akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala
untuk katalah memanfaatkan. Jadi hati kita, nurani kita ini untuk menimbang. Nah, fikih ini alat kita untuk membedakan mana manfaat, mana tidak bermanfaat, mana baik, mana buruk, mana salah, mana benar. Tidak hanya mana untung tidak beruntung. Kalau pikirannya mana untung dan rugi, justru kebanyakan malah rugi. Nah, contoh ini, kalau saya sebagai pengusaha pagi-pagi tidak selawatan ini pasti sukarnya untung, ya. Jadi hidup ini bukan untung rugi. Kalau pengen untung rugi, banyak orang yang pikirannya hanya untung rugi, ya justru adalah malah kerugian terus. Tapi kalau selawatan pagi-pagi ini bermanfaat. Nah, kalau untung rugi jam kerja, rugi tidak. Jadi hidup ini adalah manfaat dan manfaat, baik dan buruk, benar dan salah. Pertimbangannya itu. Dagang juga sama. Dagang juga tidak hanya untung rugi. Orang yang banyak mikir dagang hanya untung terus, jika nyatanya bedanya kapal. Tapi kalau insyaallah dagang ini harus benar, harus jujur. Insyaallah. Makanya prinsip daripada kehidupan ini kita mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jujur itu memang mudah diucapkan, tapi sangat sulit dilakukan. Ya saya juga belajar. Nah, kejujuran itu kan, kejujuran diri itu kan dari hati itu, dari hati kita harus berusaha untuk bersih. Kalau bersih sekali tidak mungkin berusaha untuk bersih. Kenapa? Nanti biar memerintahkan akal kita itu untuk berpikir jujur. Nah kalau pikir kita jujur, nanti ucapan kita menjadi jujur. Kalau ucapan kita jujur, insya Allah tindakan kita pun akan menjadi jujur. Contoh menyayangi orang, ya dengan kejujuran, tidak basa-basi. Mencintai orang dengan kejujuran, marah juga dengan kejujuran. Kejujuran itu, insya Allah makanya kalau dalam lagu saya, lagu mencari kebenaran itu, aku selesaikan setiap persoalan. Bukan jangan dianggap masalah. Kehidupan ini jangan dianggap soal. Jadi kalau soal itu adalah ujian. Kita ujian, ada soal, kita selesaikan dengan kejujuran, tidak boleh nyontek, sportif, jadi insya Allah. Kemudian apa? Aku hadapi rintangan ini dengan kesabaran, karena yang misalnya hanya kesabaran. Jadi contohnya seperti itu. Ini saya nggak usah belajar, susah hanya sih. Jadi pada apa itu ya. Jangan sampai kita menjadi susah untuk dikasih tahu itu deh. Ya Pak. Nah. Demikian, semoga bermanfaat yang saya semuanya untuk diri saya semua. Jadi itu saya. Orang kaya itu tidak boleh malas, apalagi miskin. Orang bodoh itu tidak boleh malas belajar, apalagi orang pintar. Nah, kemudian orang kaya itu tidak boleh sombong. Jadi itu yang tidak manfaat. Itu yang saya sampaikan hadis semua. Tidak ada, kenapa? Tidak ada yang tahu takdir manusia. Saya dilahirkan miskin, saya dilahirkan bodoh, tidak ada. Hanya lahirnya semuanya oleh Allah SWT dikaruniai akal, pikiran dan hati nurani. Makanya istilahnya kecuali apa? Kalau orang gila. Kalau orang gila itu oleh Allah SWT bebas dari segala hukuman. Makanya masuknya al-aqrah. Jadi kalau orang waras nanti itu ditimbang mizan. Pahalanya banyak masuk surga, pahalanya sedikit masuk neraka. Orang gila masuk al-aqrah. Apa mau jadi orang gila di al-aqrah? Ada aku masuk al-aqrah. Bagaimana apa? Orang-orang gila di posisi al-aqrah ketika dia melihat yang di neraka menangis, melihat di surga menangis lagi. Kenapa? Nanti pada saat posisi itu dia dibebaskan kegilaannya. Tetapi pada saat dia di dunia dibebaskan dari segala hukuman, dibebaskan dari segala hukuman. Kenapa? Yang namanya tidak sadar, makanya orang pingsan tidak boleh puasa. Itu makanya kita selalu tiap pagi-pagi ini istiqomah. Makanya sangat bermanfaat peringatan ini. Saya itu memperingatkan diri saya pribadi dan memperingatkan diri kita. Dan semua terjadi dalam kuat. Laki-laki kita sudah. Bangsa Indonesia ini sudah lama terpuruk. Kenapa? Karena cengeng. Bangsa saya cengeng lemah. Makanya akhirnya jadi bangsa yang selalu dijajah. Jadi harus menjadi orang yang kuat. Orang Cina itu agak beriman. Tapi kenapa? Gigih. Mereka gigih. Dan Tuhan Maha Adil. Saya sudah menyampaikan di Al-Quran ada. Siapapun yang mengusahakan dunia
maka Allah pasti akan berikan dunia itu tak ada sedikit pun. Tapi bagi siapa yang mengusahakan dunia Allah akhirat akan diberikan Allah juga dunia itu dan diberikan pahalanya di dunia dan di akhirat. Jadi tidak ada istilahnya Gusti Allah itu tidak ada. Jadi apapun yang terjadi pada kita itu adalah salah kita seperti itu. Biar kita menjadi orang kuat. Saya menyampaikan ini biar semuanya menjadi orang kuat. Nah, sebagai penyempurna pengingat untuk diri saya dan bapak ibu semuanya, ini saya penting sholatan dulu harus eling nang Rasul. Manusia ini harus eling nang Rasul, lihat biarnya di dunia. Tapi tidak menjadikan lemah. Itu menjadi kita orang yang kuat.